Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang konsep pengendapan selektif. Ya, jadi pengendapan selektif. Ya. Untuk memahami konsep ini kita akan membahas soal berikut. Ya, jadi konsentrasi ion Mg2+ dan Ca2+ di dalam air laut berturut-turut adalah 0,059 molar dan 0,11 molar. Ya. Nah, jika ke dalam air laut ditambahkan ion OH-, ion manakah yang akan mengendap pertama kali? Jadi, kalau kita gambarkan, ya, kita punya gelas kimia. Di dalamnya ada ion Mg2+ dan ion Ca2+. Kalau kita tambahkan OH-, ya, baik Mg2+ maupun Ca2+ bisa membentuk endapan MgOH 2 kali dan CaOH 2 kali. Nah, kalau Anda tambahkan OH- ke dalam larutan ini, maka OH- akan bereaksi dengan salah satu ion duluan. Ya. Nah, ion yang mana? Kebetulan Mg2+ dan Ca2+ itu membentuk garam sukar larut dengan ion hidroksida dengan perbandingan 1:2. Ya, 1:2. Ya. Jadi menurut logika, yang mengendap duluan tentunya yang lebih sukar larut. Yang lebih sukar larut itu artinya lebih mudah mengendap. Nah, kita bisa lihat saja sederhana di sini untuk kasus ini, ya. KSP dari MgOH 2 kali itu jauh lebih rendah daripada KSP dari kalsium hidroksida. Jadi, MgOH 2 kali itu lebih sukar larut dibandingkan kalsium hidroksida. Jadi dari data KSP, kita bisa memprediksi yang akan mengendap lebih dulu adalah ion Mg2+. Tapi nanti dalam kasus lain, Anda mungkin tidak bisa secara sederhana hanya membandingkan nilai KSP saja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita hitung berapa konsentrasi OH- minimum yang diperlukan untuk memulai pengendapan masing-masing ion. Ya, kita pernah bahas di kuliah sebelumnya, ya. Kalau QSP lebih besar dari KSP, maka akan terjadi proses pengendapan. Nah, pada saat QSP sama dengan KSP, ya, ini adalah kondisi di mana terjadi pengendapan mulai terjadi. Jadi ini mulai mengendap. Ya. Nah, sekarang kita hitung berapa konsentrasi saat ion-ion ini mulai mengendap. Ya. Jadi kita mulai dulu dengan MgOH 2 kali. Jadi QSP dari OH 2 kali itu adalah konsentrasi Mg2+ kali konsentrasi OH- kuadrat. Ya. Kita tahu konsentrasi Mg2+-nya berapa? 0,059. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya,
berapa konsentrasi OH- saat Mg2 plus mulai mengendap. Tadi barusan kita bahas, mulai mengendap itu pada saat QSP sama dengan KSP. Ya, saya tulis lagi, QSP sama dengan KSP. Ya, itu sama dengan 0,059 kali konsentrasi OH- itu akan sama dengan nilai KSP-nya, yaitu 2,06 kali 10 pangkat minus 13. Ya, kita bisa hitung, ini kuadrat ya. Kita bisa hitung konsentrasi OH- itu sama dengan 1,87 kali 10 pangkat minus 6 molar. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk kalsium hidroksida. Ya, pada saat QSP sama dengan KSP, ion kalsium mulai mengendap. Ya, konsentrasi ion kalsiumnya adalah 0,011 molar kali konsentrasi OH- kuadrat, ya, sama dengan KSP-nya. Berapa KSP-nya? 4,68 kali 10 pangkat minus 6. Ya. Kalau kita hitung, konsentrasi OH- yang diperlukan untuk mengendapkan ion kalsium adalah 2,06 kali 10 pangkat minus 2 molar. Apa yang kita lihat di sini? Ya. Konsentrasi OH- yang diperlukan untuk mengendapkan Mg2 plus jauh lebih kecil daripada konsentrasi OH- yang diperlukan untuk mengendapkan ion kalsium. Ya. Jadi kesimpulannya, ion magnesium akan mengendap duluan. Ya. Jadi Mg2 plus mengendap pertama kali. Itu jawaban pertanyaan A. Pertanyaan B, ya. Kalau kita lihat kembali pertanyaan B, saya kembali ke halaman soal. Ya, ini dia. Pada saat ion kedua mulai mengendap, berapa konsentrasi ion yang pertama kali mengendap tersisa di dalam larutan? Jadi ion kedua yang mengendap itu adalah kalsium 2+. Ya. Jadi pertanyaannya adalah pada saat ion kalsium 2+ mulai mengendap, berapa konsentrasi ion magnesium 2+ yang masih tersisa di dalam larutan? Ya. Nah, jadi kita tahu sekarang pada saat kalsium mulai mengendap, konsentrasi OH- segini. Ya. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa konsentrasi ion magnesium 2+ yang tersisa, kita masukkan nilai ini ke sini. Ya. Jadi untuk menjawab soal B, ya, KSP dari MgOH2 kali itu kan sama dengan konsentrasi Mg2+ kali konsentrasi OH- kuadrat. Nah, pada saat kalsium 2+ mulai mengendap, konsentrasi OH- adalah 2,06 kali 10 pangkat minus 2. Ini dikuadratkan. Sekarang berapa konsentrasi Mg2+ yang masih tersisa di dalam larutan? KSP MgOH2 kali berapa? Ini adalah 2,06 kali 10 pangkat minus 13. Ya. Berapa konsentrasi Mg2+ saat itu? Ya, kita bisa hitung secara sederhana. Ini nilainya adalah 4,9 kali 10 pangkat minus 10 molar. Jadi
sebelum konsentrasi Mg2+ mencapai nilai ini, ion kalsium di dalam larutan tidak akan mengendap. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang C. Ketika ion kalsium 2+ itu mulai mengendap, ya, kita kembali ke pertanyaannya. Ya. Berapa persen ion pertama yang telah mengendap pada saat itu? Ya. Jadi, kalau begitu kita bisa jawab, ya kita sudah tahu berapa konsentrasi Mg2+ yang tersisa. Berarti persen Mg2+ yang mengendap, ya, itu sama dengan 0,059, itu konsentrasi awal Mg2+, dikurangi 4,9 kali 10 pangkat minus 10 bagi konsentrasi awalnya 0,059 dikali 100%. Jadi berapa? Ini sama dengan 99,99%. Ya. Nah, biasanya kalau suatu ion telah mengendap minimum 99,99%, kita katakan, ya, ion tersebut telah mengendap secara sempurna. Ya. Mengendap sempurna. Kapan? Ketika minimum yang mengendap telah mencapai 99,99%. Jadi, ini yang dimaksud dengan pengendapan secara selektif. Ya, kita menambahkan ion OH- untuk mengendapkan Mg2+, sementara ion Ca2+-nya masih tetap ada di dalam larutan.